Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-34. Judul renungan hari ini, Kuasa Kesombongan. Bayangkan Anda hadir ketika Yesus menyembuhkan bukan hanya satu tetapi 2 orang buta dan seorang pria bisu kerasukan setan. Dapatkah Anda membayangkan kuasa dan otoritas yang Yesus miliki atas kelemahan dan atas segala sesuatu? Hal itu akan sangat menginspirasi. Tentu saja kita ingin mengikuti pria ini kemana-mana hanya untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Itulah sebabnya mengapa Yesus memberitahu kedua orang buta itu, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Yesus tahu kelompok orang yang akan berduyun-duyung datang kepadanya hanya untuk melihat 1 atau 2 mujizat. Dan Yesus tidak tertarik untuk menjadi guru yang paling populer pada masanya. Dia menginginkan pengikut rohani yang menyimpan segala ajarannya dalam hati dan membiarkan pengajaran itu mengubah mereka. Bukan hanya orang-orang yang tertarik akan mujizatnya. Namun betapapun luar biasanya mujizat Yesus, ada beberapa orang yang menolak untuk menerimanya. Ayat 34 bacaan kita hari ini mengatakan, "Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Mereka menolak untuk memberikan pujian kepada Allah atas mujizat-mujizat Yesus. Melakukan itu berarti mereka mengakui bahwa Tuhan telah memilih untuk memakai orang lain selain diri mereka sendiri untuk mengajar dan menyembuhkan orang-orang. Tidak hanya itu, Tuhan telah memilih seseorang yang di mata mereka kurang ideal. Dia berasal dari keluarga miskin. Dia tidak terlatih seperti orang Farisi. Dia bergaul dengan orang yang bukan Yahudi dan orang berdosa. Dalam pikiran mereka bahwa mereka jauh lebih memenuhi syarat untuk dipakai oleh Tuhan daripada anak seorang tukang kayu ini. Mereka begitu terperangkap dalam perasaan menganggap pentingnya diri mereka sendiri. Matthew Henry pernah berkata, "Tidak ada yang bisa meyakinkan mereka yang berada di bawah kuasa kesombongan." Sungguh pernyataan ini sangat menyedihkan. Yesus memperingatkan berulang kali untuk tidak mengikuti jejak orang Farisi. Mereka telah membiarkan iman mereka dirusak. Alih-alih mencari Tuhan untuk dibimbing, mereka lebih percaya bahwa mereka mampu membimbing diri mereka sendiri. Kita mungkin tidak berpikir bahwa kita berada di dalam bahaya jatuh dalam dosa yang sama seperti orang Farisi. Namun, masing-masing dari kita memiliki potensi untuk menjadi sombong. Setiap kali kita lupa bahwa kemampuan kita berasal dari Tuhan, kita sedang tergelincir sedikit lebih jauh ke arah kehidupan yang sombong. Kapanpun kita mempercayai kekuatan kita sendiri dan lupa atau menolak untuk berpaling kepada Tuhan, kita sudah tergelincir jatuh dalam dosa kesombongan. Ketika kita memegahkan diri sendiri, alih-alih memberi pujian kepada Tuhan, kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Kesombongan memberitahu kita bahwa kita mampu untuk berdiri sendiri. Kesombongan meyakinkan kita bahwa panggilan kita lebih tinggi daripada panggilan orang lain. Saat kita percaya bahwa kita adalah satu-satunya yang dapat melakukan segala sesuatu dengan benar, cara kita adalah yang terbaik, dan tentu saja Tuhan lebih memilih kita daripada orang lain. Itu merupakan dosa terbesar orang Farisi, dan itu merupakan dosa yang menghancurkan kehidupan banyak orang Kristen. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Marilah kita mengesampingkan kesombongan, agar kejatuhan kita tidak membawa orang lain bersama kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.